Tapi begitu di syariah, tidak ada yang namanya disebutkan itu. Nggak ada diskon berarti? Nggak ada diskon. Tapi Harus sesuai? Harus sesuai, karena kan jual beli. Oh iya benar. Sudah Beli putus, katakanlah gitu ya Pak? Iya, sepakat. Beli 25 juta. Makanya dibayar 2 ini, Mbak. Halo Sobat MF, ketemu lagi dengan saya Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita ketemunya saat ini dalam bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan. Oke. Nah, di bulan Ramadan ini Mega Finance juga mau berbagi nih terkait ilmu-ilmu yang mungkin Sobat MF juga perlu tahu bahwa sebenarnya selain pembiayaan yang mungkin Sobat MF sudah tahu ya, ada yang konvensional dan ada juga yang namanya syariah. Nah, karena ini lagi bulan-bulan Ramadan, jadi kita mau bahas sedikit terkait pembiayaan syariah. Nah, di samping saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa ya Sobat MF. Beliau adalah salah satu direktur di PT Mega Finance dan beliau memang salah satu juga yang mengawasi terkait pembiayaan syariah di Mega Finance. Kira-kira siapa beliau? Yuk kita langsung aja kenalan. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum Bapak. Pagi Sobat MF Pak. MF. Oh, namanya Sobat MF. Iya, selamat pagi Sobat MF. Dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera. Selamat menunaikan ibadah puasa dong. Selamat menunaikan ibadah puasa buat Sobat MF semuanya. Jadi Pak, Sobat MF ini adalah netizennya Mega Finance. Oh, jadi kita nyebutnya ada adalah berapa itu? Kurang lebih ada 10.000 lah. Oh, 10 juta ya. Oke, jadi kita sebutnya adalah Sobat MF Pak, untuk yang memang followersnya Mega Finance seperti itu. Oke, mungkin Pak, beliau ada Pak Hermawan Arianto. Boleh Pak perkenalan dulu mungkin Pak untuk sobat-sobat MF dimanapun berada. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MF dimanapun berada. Saya dengan Hermawan Arianto. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Direktur Operasional ya di Mega Finance. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesempatan dan amanah untuk menjalankannya. Semoga bermanfaat buat seluruh karyawan, seluruh stakeholder kita, baik pemegang saham maupun konsumen-konsumen kita. Dan baik. Tentunya juga netizen nih. Sobat MF. Sobat MF. Oh, iya, Sobat MF. Sorry, Sobat MF. Sobat MF. Oke. Yeah. Baik. Mungkin biasanya saya panggilnya adalah Pak Wawan ya Pak. Jadi kita nggak apa-apa ya Pak, santai aja ngobrolnya. Yeah. Oke. Jadi Pak, bulan Ramadan kita lagi sesuai dengan momennya nih Pak. Jadi kita mau diskusi terkait pembiayaan syariah. Mungkin bukan cuma saya yang pengen tahu, tapi sobat-sobat MF yang ada dimanapun pengen tahu nih Pak. Sebenarnya apa sih pembiayaan syariah itu Pak? Seperti itu. Ya, yang pertama saya harus sampaikan bahwa kalau nanti dalam penjelasannya ada perbedaan persepsi, mungkin itu bisa dimaklumi dan dimaafkan. Karena sebenarnya saya juga bukan ahlinya. Tapi karena bidang usaha kita juga meliputi dari aspek dari pembiayaan syariah, dan kita juga adalah sebagai pemegang izin UUS di OJK, maka apa yang saya tahu, saya coba sampaikan. Oke. UUS itu adalah unit usaha syariah ya Pak? Ya, karena ada yang bisnis usaha syariah. Oh, beda itu ya Pak? Beda. Jadi kalau bisnis usaha syariah itu adalah full, perusahaan itu perizinannya adalah full plate syariah. Oh, baik. Nah, kalau di UUS adalah di perusahaan itu mendapat izin usaha syariah, tapi ada konvensionalnya. Oke. Ada POJK yang tahun 2014 lalu, saya lupa kalau saya tidak salah nomor 29 kalau nggak salah yang tentang syariah, itu sebenarnya 5 tahun ke depan di 2019 seluruh perusahaan pembiayaan itu wajib menentukan apakah akan full syariah atau full di konvensional. Oke. Cuman pada saat itu akhirnya dengan segala pertimbangan sepertinya ketentuan OJK itu kemudian tidak dilakukan secara tegas. Oh, maka ada kategori unit usaha syariah dan bisnis unit syariah. Bisnis unit syariah mungkin seperti BSI gitu ya Pak, Bank Syariah Indonesia gitu. Bukan, kalau di perusahaan pembiayaan tuh kalau tidak salah ada 3.
Pertama adalah Al-Ijaroh. Oh baik, ini kita ngomongin yang pembiayaan ya Pak? Yang pembiayaan ya. Oke. Al-Ijaroh, kemudian ada Amanah Finance. Amanah Itu kalau nggak Finance. salah dari Sulawesi. Oke. Kemudian Citifin. Oke. Itu di Jakarta. 3 nih yang full plate syariah. Saya nggak tahu kalau setelah itu ada penambahan yang baru. Karena memang kalau sudah full plate bisnis usaha syariah, maka dia tidak boleh melakukan kontrak-kontrak yang konvensional. Oh baik. Jadi harus full syariah. Makanya full plate syariah. Oke, salah satu Mega Finance adalah yang unit usaha syariah, Unit usaha syariah. dan ada syariahnya ya Pak. Oke. Iya, betul. Jadi kira-kira apa sih Pak sebenarnya pembiayaan syariah? Kita kan ada pembiayaan Iya. syariah sama konvensional. Sebelum kita bahas bedanya apa, kita harus Iya. tahu dulu kan ya Pak. Nih kira-kira pembiayaan syariah Iya. seperti apa sih? Utamanya adalah perusahaan pembiayaan itu membiayai sama seperti konvensional. Jadi ada yang pembiayaan untuk produktif, yaitu ada modal kerja, ada usaha, ya ada konsumtif gitu ya. Atau ada yang lain-lain sesuai izinnya OJK bahwa apapun bisnis yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan pembiayaan di luar dari yang 3 tadi mendapatkan izin. Tapi atas syariah, maka ada prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Berarti ada prinsipnya Prinsip seperti syariah. itu. Nah, apa tuh Pak prinsip kalau dari pembiayaan Ya. syariah sendiri? Jadi sepemahaman saya adalah prinsip syariah itu adalah ada 2 nih yang menjadi pegangan kuat. Yaitu pertama adalah prinsip syariah pembiayaan syariah itu harus menghindari dari unsur riba. Riba ya Riba, Pak. ya. Riba itu apa? Bunga. Bunga. Oke. Nanti Jadi nggak pakai bunga dong Pak? Jadi melakukannya berupa keuntungan, margin, bukan Oke. bunga. Apa bedanya? Yang kedua dulu, bahwa yang kedua itu adalah menghindari dari goror. Goror. Goror oke. itu artinya ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, yang satu yang riba dulu ya. Sekalian perbedaan antara di konvensional dengan syariah. Kalau di syariah, kalau di konvensional, dia pengen sobat MF membutuhkan barang konsumtif seperti motor lah yang sekarang di kita. Yap. Kemudian konsepnya konvensional. Maka yang diberikan pembiayaannya adalah berupa uang Oke, baik. untuk membeli sepeda motor Membeli sepeda tadi. motor. Memang uangnya tidak diterima pemohon konsumen, tapi langsung diberikan untuk ke Dealer, dealer, gitu. ke dealer. Nah, tetapi dalam perhitungannya yang menjadi landasannya adalah uang yang dipinjam tadi. Uang yang dipinjam tadi. Jadi uang adalah kalau di yang saya pernah baca adalah uang adalah komoditinya. Barang dagangannya ini uang. Maka ketika dia nggak bayar, maka dikenakan sanksi atas uang ini. Iya. Misal kalau angsurannya 1 juta, 3 hari nggak bayar atau Ada 5 hari denda, dikenakan gitu. denda. Dendanya tuh dari uang Dari sejuta, uang. Oke. dari uang. Itu namanya riba, Riba. menghitungnya dengan bunga. Dihitungnya pun angsuran berdasarkan berapa nilai hutang pokoknya, misalnya 20 juta. Iya. Maka dikalilah misalnya 30%, maka dicicil selama 36, cicilannya 1 juta. 1 juta. Maka menentukan 1 juta itu atas bunga dari 20 juta. 20 juta. 20 juta. Oke. Jelas nggak tuh? Yes, jelas Ya, Pak. jelas ya. Nah, kemudian kalau terjadi sesuatu atas pembayaran pun dikenakan sanksinya atas uang. Uang. 1 juta nggak dibayar nih udah 10 hari, maka kemudian oleh perusahaan pembiayaan konvensional itu dikenakan dalam bentuk uang atau dipersenkan atas uang ini. Oke, dan jadilah denda gitu ya Pak. Dan disebutlah sebagai denda. Yap. Oke. Nah, denda ini di dalam konvensional sebagai untuk pendapatan. Itu akhirnya uang yang udah didendain, misalnya konsumen itu udah sulit membayar, dikenain denda pula. Dikenain denda tapi kemudian sebagai unsur. Itu termasuk riba Pak, denda itu? Unsurnya adalah riba. Oh, Karena baik, baik, dibungakan. Oh. Riba itu dibungakan. Yap, yap. Nah, coba saya jelasin sedikit atas yang syariah ya, Yap. supaya bisa pembanding. Kalau misalnya sobat MF yang lain ada mengajukan pembiayaan untuk syariah, maka yang sama-sama dapat motor, tapi akadnya adalah jual beli. Jual beli. Berarti yang seolah-olah yang dibeli motornya Pak. Berarti Motornya itu? dibeli. Oh, Jadi baik. jual beli. Jadi yang jual beli itu cuma 1 angka, Tia. Tapi kalau pembiayaan konvensional kredit ada 2 angka. Yang satu hutang pokok, yang satu bunga.
Oh, baik. Ada dua. Kalau syariah satu angka. Satu angka. Walaupun jumlahnya sama. Misal motornya sama, sejenis, jangka waktunya sama, semuanya sama. 20 juta, bunganya disebut 5 juta misalnya. Iya. Maka hutangnya 25 25 juta. juta. Tapi disebut pokoknya 20 juta, bunganya 5 juta. Tapi kalau di syariah karena jual beli, maka disepakati jual beli dengan harga 25 juta. Oke. That's it. Dan itu sudah termasuk keuntungan Sudah sebenarnya, ada Pak? keuntungan di Oh, baik. dalamnya. Disepakati. Disepakati. Nah, akad jual beli. Jadi Cynthia akan beli motor ini dengan harga 25. Oke. Kalau yang di konvensional, saya punya utang 20 juta. 20 juta. Tapi ada bunga 5 bunganya, juta 5 yang juta. saya harus bayarkan juga. Jelas di situ. Oke, jadi lebih ke penyebutannya aja ya Pak ya, sama akadnya mungkin ya. Nah, ini memang literasi OJK itu keren banget, saya salut banget untuk diminta kita menjelaskan terus kepada masyarakat. Bahwa jangan sampai tergiring syariah itu adalah unsur sama aja, nggak boleh sebenarnya. Oke. Nggak boleh. Oke, sekarang kita lihat apa perbedaannya kalau terlambat yang tadi. Yang tadi. Denda. Ya, denda. Iya. Dari mana persennya? Dari persen Dari 1 juta. 1 juta. Oke. Kalau di syariah ada konsep yang namanya unsur norma norma Islam ya, maaf ya. Ini norma Islam disebutkannya syariah ini adalah kemudian gini, ketika ada konsumen yang telat tidak punya kemampuan pada saat itu sehingga terlambat, maka dia lagi susah. Kok didendakan lagi? Baik, berarti kalau di syariah enggak, Pak? Di syariah tidak ada yang namanya unsur denda. Oh. Tapi ada yang namanya takzir. Takzir. Nah, ini yang karena konven dan syariah dipepet-pepetin seolah-olah itu denda. Oke. Oke, apa bedanya? Bedanya, Pak? Ditentukan tegas di depan Rp10.000. Setiap denda berapa hari pun misalnya gitu, Pak? Enggak, 10.000 ini berapapun, tapi ditentukan harus di depan. Oh, baik. Kamu harus bayar kalau terlambat berapa hari pun 10.000. Selesai. Oh. Oke. Apa tujuannya syariah mengenakan takzir? Supaya mendisiplinkan. Secara harfiah takzir itu apa, Pak? Jadi takzir itu adalah apa ya? Secara harfiah ya. Iya. Secara harfiah itu adalah untuk mendidik supaya bahwa kamu punya kewajiban loh. Oke. Hutang, maka hutang itu adalah wajib dikembalikan dengan cara apapun. Kalau misalnya hutang itu tidak bisa dikembalikan, maka dikembalikan saja barangnya. Oh. Jadi untuk mendisiplinkan konsepnya. Tapi di konvensional didisiplinkannya dengan sanksi berupa uang. Oke. Nah, memang bisa dipersepsikan, enak loh dendanya di syariah cuma 10.000. Pukul rata gitu. Iya, pukul rata. Ya boleh sih di mobil dikenakannya 200.000, Iya. berapapun. Gitu. Nah, justru di syariah ada takwid namanya. Kan akibat keterlambatan konsumen untuk membayar, kan terjadi biaya untuk menagihnya nih. Benar, benar. Saya datang ke sono naik sepeda, ada biaya capek. Naik sepeda, naik motor, maksudnya ada bensinnya. Atau yang naik perahu, ada biaya perahunya. Atau naik kendaraan umum, itu harusnya dibayar kalau di syariah. Oh, justru itu harus dibayar. Itu yang juga. harus dibayar. Dan itu diperhitungkan berarti ya? Sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Oh. Karena ada tim kolektor kita nagih, saya naik motor, Pak. Sekali ketemu Bapak, biayanya berapa? Beli bensin 1 liter, ya itu harus dibayar. Oh. Maka sampai seperti itu yang namanya syariah. Jadi apa yang terjadi sebenarnya dan menimbulkan biaya, ya harus ditanggung. Oleh si konsumennya. Konsumennya. Konsep syariah begitu. Nah, Oke. terus tadi yang kedua ada unsur goror. Goror. Nah, ketidakpastian. Nggak pasti ya, Pak ya? Oke. Saya nggak tahu ya kalau di kontrak pembiayaan perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi sepahaman saya, semua perusahaan pembiayaan melakukan hal yang sama. Contoh, waktu ditandatangan kontrak pembiayaan konvensional di awal, dia akan membaca yang namanya jika misalnya. Ada kalimat itu. Utang ya 20 juta, kemudian bunganya 5 juta. 5 juta ya, dicicil selama sebulan adalah selama sebulan adalah 1 juta. Gitu. Tapi di situ ada statement di dalam kontrak itu menyebutkan bahwa jika
sebelum jatuh tempo, katakanlah belum setahun, dia punya uang mau ngelunasin, itu dijelaskan di situ bahwa mendapat diskon. Mendapat diskon, itu dijelaskan. Berarti nilai yang tadi 25 juta itu bisa berkurang. Bisa berkurang. Dan letter luck di dalam kontrak disebutkan di depan. Itu pokoknya kalau Tapi begitu di syariah, tidak ada yang namanya disebutkan itu. nggak ada diskon berarti? Nggak ada diskon. Tapi Harus sesuai. harus sesuai, karena kan jual beli. Oh iya Yang benar. sudah Beli disepakati. putus, katakanlah Beli, gitu ya Pak? Iya, sepakat. Beli 25 juta. Makanya dibayar 25. Perihal kemudian setia bayar 25 juta karena baru 6 bulan misalnya. Ya. Terus sebagai perusahaan pembiayaan mendapatkan, saya sebenarnya ya dapat untung tambahan nih. Karena 25 juta itu saya bisa berikan lagi kepada pembiayaan orang lain. Benar. Yang bisa saya memberikan kemaslahatan buat orang lain. Maka saya boleh memberi hadiah. Oh, Tapi tidak sebutannya boleh hadiah. hadiah. Hadiah di dalam syariah boleh. Tapi tidak boleh ditetapkan di depan. Nanti kalau sebelum jatuh tempo, lu gue kasih hadiah. Oh, itu nggak Nggak boleh. Itu yang namanya goror. Oh, nggak pasti. Nggak pasti. Kan udah sepakat 25. Baik. Sepakat 25, pulang 25. Nah, ini makanya tadi saya mau bertanya sih, ini ketidakpastiannya maksudnya seperti apa sih? Oh, ya ternyata itu. gitu, Pak. Itu. Oh, oke. Jelas nggak? Jelas. Jelas Jadi kan? kalau misalkan konvensional ketika kita misalnya pelunasan katakanlah gitu Ya, ya, Pak. dipercepat. Pelunasan dipercepat, boleh ada diskon nih. Iya, yang dikasih tadi- tahu dikasih akan tahu. ada diskon. Tapi kalau di tenor lain enggak gitu misalnya. Intinya kalau di syariah, jadi kalau misalkan kita mau percepatan, ya tetap sesuai dengan nilai Sesuai. yang disepakati di awal. Iya, karena akadnya jual beli. Oh, Namanya oke. jual beli ya dibayar semuanya. Tapi kita sebagai kreditur, perusahaan pembiayaan Benar. boleh memberikan hadiah, Boleh. apresiasi atas percepatan pelunasan itu. karena dia bayarnya tepat waktu. Kemudian kami juga mendapatkan keuntungan itu tadi, dan ternyata uang yang dikembalikan sebelum jatuh tempo itu bisa memberikan kemaslahatan buat orang lain dan menimbulkan margin untung lagi untuk perusahaan. Oh, Maka oke. boleh memberi hadiah. Istilahnya berbagi. Cuman letter luck tidak boleh ditetapkan di depan, diberitahu di depan. Di apa ya? statement di depan. di state tuh nggak boleh di Nah, karena di ketika di perjanjian. statement di depan, maka timbullah goror tadi. Ketidakpastian itu. Ini adalah pembiayaan, kredit gitu. Kredit adalah uang. Oke. Kalau saya sebelumnya pernah dengar nih Pak ya, ini kalau misalnya apa namanya pembiayaan syariah, ketika kita menggunakan pembiayaan syariah, memang itu seolah harus barang ya yang dibeli Pak. Ya, namanya jual beli. Oh, dan itu memang harus berbentuk gitu ya Pak? Iya. Katakanlah Bahkan, bukan barang ya. ya, harus berbentuk gitu Ya, Pak? ini juga saya pernah belajar itu waktu itu ya. Kalau saya tidak salah, hanya Maroko yang melakukan konsep syariah yang real. Contoh begini, saya sebagai Mega Finance, dia sebagai konsumen, butuh barang. Pertanyaannya adalah, anggaplah ini barang yang diperjualbelikan. Pertanyaannya, ini punya saya apa bukan? Bukan Pak. Kenapa bukan? Oh, sebagai Mega Finance. Kalau murabaha jual beli, saya harus memiliki ini, barang ini, motor ini. Oh, Maka sebenarnya kalau kita mau pembiayaan syariah murabaha, maka motor itu harus saya bayar dulu. dibeli sebenarnya. dulu. Saya beli dulu. Nah, tadi kenapa saya ininya bukan karena Iya. kita kan biasanya kalau konven Pak, Iya. kalau konsumennya udah oke baru kita beli gitu Iya. kan ya. Iya. Oh, sama Nah. aja sebenarnya ya. Kalau konven dibeli. Enggak, kalau misalnya konsumennya sudah di ACC, katakan gitu Pak, perjanjian kontraknya Iya. sudah clear, Iya. baru kita bayar kan. Ya. ke Kalau di dealernya. konvensional, karena bukan akad jual beli, maka itu jelas-jelas bukan miliknya Mega Bukan punya Finance kita. awalnya. Oke. Tapi kalau di perusahaan pembiayaan syariah harus milik. Jadi Berarti kalau kita ini dulu beli Kalau dulu yang gitu. benar beli dulu, dealer saya beli 1 unit harga Iya, sekian, iya, baru iya, saya jual iya, belikan. Lagi. Kenapa sekarang nggak gitu prakteknya? Karena ada surat yang menjembatani itu. Jadi seolah-olah adalah wakalah, diwakilkan. Oh, itu boleh Pak. Boleh, bisa deh. Oh, Boleh oke. diwakilkan. Nah, lanjut dari murabaha yang saya pahamin itu di perbankan tuh 60% ini murabaha. Kenapa ya murabaha itu menjadi manis, menarik buat perusahaan pembiayaan? Karena ya itu unsur pembiayaannya barang, maaf, jaminannya ya itu. Jaminannya barang.
Ada Jadi orang- Sobat MF, murabaha nih yang tadi akad jual beli ya Pak, murabaha. Ya. Dan ini memang kebanyakan yang dipakai pada saat pembiayaan syariah Ya. seperti itu. Dan Oke. yang saya baca tuh 60%-nya ada di situ. Sebenarnya ada akad yang lain nggak? Ada. Apa aja Pak? Yang mungkin kan 60% nih. Nah mungkin yang lainnya apa aja Iya. yang ada? Yang saya pahamin, yang lain tuh ada mudarabah. Mudarabah. Mudarabah, hampir mirip-mirip ya, murabah. Murabaha, mudarabah. Nah, mudarabah. Tahu Iya. nggak mudarabah itu? Bagi hasil. Nah, bagi hasil apalagi nih Pak? Maksudnya kita ngasih kredit tapi bagi hasil. Nah, gimana tuh Pak? Kalau sekali lagi, kalau memahami syariah itu, saya sih lebih suka bandingkan dengan konven ya. Iya. Oke, sekarang kita coba. Nah, gini. Dia mau berbisnis, buka apa? Salon. Salon misalnya Pak. Salonnya harus, kalau pembiayaan syariah, salonnya syariah tuh. Ya, Nggak boleh hanya dicampur untuk cewek-cowok. hanya untuk cewek aja Ya, Pak. untuk cewek. Beauty Oke. klinik gitu Nah, kan. sekarang konvensional dulu ya. Ya. Dia mau buat apa? Mau buka apa? Bikin salon. Bikin salonnya apa aja? Sewa tempat, karena nggak punya tempat. Benar. Beli barang. Beli bahan. Salon tuh apa aja sih? Ada bahan. Peralatannya ada. Peralatan barang. Iya. Bahannya? Bahannya ada Pak. Ada semprotan apa itu? Buat facial gitu-gitu ya. Perusahaan pembiayaan atau bank ngasih uang ke Tia 1 juta. Oh, dikasih uang 1 juta. Untuk modal Untuk contohnya. modal. Maka uang ini kembali lagi menjadi barang dagangan. Alat komoditi. Komoditinya adalah uang yang dikasih. Nah, kalau yang di syariah, gini, ketika usaha Tia berjalan, pinjam 100 juta, kemudian dengan bunga tertentu yang disebutkan, katakanlah sebulan bayar bunganya gampang 5 juta lagi. Maka ketika Cynthia berusaha, kemudian pada bulan itu Tia menguntungkan 20 juta, Tia bayar 5 juta. Kan untung 20 juta. Yes. 5 juta. Tia untung naik 25, bayar tetap 5 5 juta. Tia untungnya cuma 15, bayar 5 juta. Tia untungnya 5 juta, bayar juga 5 juta. Tia nggak untung, Tia tetap bayar. Bayar. Oke, apa kondisinya kayak gitu? Menarik nggak? Senang nggak Tia? Ya enggak dong Pak. Kan waktu untung 25 juta ada pertumbuhannya. Itu Sobat MF. Kalau di konvensional, maaf ya, bahasa keren sekarang. Gua nggak peduli, Yes. lu mau untung, Lu mau mau rugi. kagak, lu harus bayar ke Yang gua. penting utang lo ke gue Yes. gitu ya Pak. Oke. Oke, sekarang kita lihat yang Syariah. Karena mudarabah adalah bagi hasil, maka kenapa dibagi hasilnya? Dia sebagai pengusaha, istilahnya sahibul mal. Sohibul Sebagai pelaku usaha, pengelola uangnya. Sohibul bait yang kebalik ya. Yang punya uang yang punya uang. sebagai pengusahanya. Oke. Kasarnya gitu deh. Maaf ya, saya istilahnya nanti saya koreksi dulu supaya nanti kalau salah. Yang penting gampangnya adalah perusahaan pembiayaan Mega Finance punya uang Punya sebagai uang. pemilik uang. Dia adalah pengusaha sebagai Pengusahanya, pengelola uang. Oke. Maka disepakati bagi hasil. Katakanlah, anggaplah 50-50. 50%. 50%, biar Ketika gampang. terjadi keuntungan gitu Iya. Pak. Oh. Usaha jalan, untungnya berapa? 25 juta. Ya 12 juta, 12 juta bayarnya. Oh, 10 Untungnya juta, berapa? 5 juta, 5 juta. 5 juta. Rugi Pak kalau rugi? Rugi karena ini saya menarik juga. Ketika rugi kan kalau bagi hasil bagi untung dong. Yes. Kalau rugi bagi rugi nggak ya? Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, nggak bisa dibagi. Oh, oke. Maka kalau tidak untung, Tia tidak perlu bayar. Saya tidak terima bagi untungnya karena rugi. Pertanyaannya adalah, benar rugi? Kan gitu dong. Ini yang sering dipersepsi di masyarakat. Ribet. Siapa coba? Jangan-jangan Bu Cynthia bohong. Nggak bisa begitu. Kesepakatan di dalam syariah itu harus ada unsur kepercayaan yang paling kuat. Paling kuat. Oh, baik. Kalau dibilang Bu Cynthia rugi, ya sudah Bu, liatin dong. Laporannya, Laporannya, misalnya operasionalnya, biaya operasional Iya, gitu betul. ya Pak. Nah, kalau di perusahaan besar kayak perbankan, itu ada yang namanya Asset Liability Committee.
di perbankan ya, Iya. karena kebetulan aja saya pernah baca aja. Ya kebetulan juga ya istri saya di situ di dulu. perbankan Jadi gitu ya Pak. ada ALKO, maka dia yang menentukan bahwa benar dia rugi. Jadi ada penengahnya nih. Nah, di dalam syariah itu ada unsur penengahnya itu diizinkan dan sangat dianjurkan supaya tidak terjadi perselisihan. Nanti Bu Cynthia bilang, rugi saya 5 juta. Enggak mungkin, untung lo gini, nah, kan perselisihan. Ya. Nah, tapi ada unsur penengah dan itu sangat dianjurkan. Komite kata Allah Komite. gitu ya Pak. Kalau ini tidak ada, unsur kepercayaannya harus kuat. Oke. Ibadahnya kuat nggak tuh norma agamanya? Ketika Bu Cynthia mendeklar bahwa saya untung 100 juta Pak, maka saya bagi 50. Keren. Padahal kan Tia bisa bilang saya untungnya cuma 75. Oh iya Gua benar. bagi gitu kan? Tapi begitu kemudian declare bahwa enggak, saya memang benar untung 100 juta, maka saya kasih Mega Finance 50 juta, Iya. saya dapat keuntungan. Itu yang namanya unsur syariah tuh begitu. Oh. Oke. Ketika kemudian untung kita senang dibagi dua, atau katakanlah kesepakatan di depan 60-40 juga nggak apa-apa. Bisa jadi pengusaha itu dikasih lebih banyak, nggak Iya. apa-apa. Yang penting disepakati di depan. Iya sih Pak. Jadi kalau untuk mudharabah nih bener-bener ya bener Pak Wan bilang bahwa justru kepercayaan ya Pak. Prinsip kepercayaannya ya. Nah, itu yang menyebabkan jadi tidak menarik di industri Bener. pembiayaan. Iya ya. Gitu. Coba deh, Sobat Mega, bayangin kalau kalian punya kesepakatan dengan temennya, Yes. tanpa ada terima kasih, pokoknya bagi dua, Iya. gitu kan. Wah, jadi dengan gagahnya bagi dua, begitu bagi, waduh, rugi dua nih bagi dua nih, untungnya Iya. lagi gede nih, sayang Bener. dua, nggak bisa begitu. Jadi benar-benar kepercayaan dan konsepnya adalah kepercayaan adalah kejujuran. Keren banget, saya sangat membahagiakan. Cuman gimana caranya mendidik masyarakat gitu ya? Makanya saya salut sama OJK yang mendukung, mengarahkan kita untuk literasi. Yes. Literasi, kasih tahu. Masa sih penduduk Indonesia yang katanya 88%-nya muslim, so pembiayaan syariahnya nggak lebih dari 5%. Benar. Lebih memilih yang tadi, Yang di awal ya yang Pak. di awal. Oke. Mungkin saya nggak tahu sih. Mungkin kalau saya sebagai konsumen melihatnya adalah Pak lebih clear aja sih Pak. Kayak misalkan kalau misalkan di konven gitu ya Pak, di konvensional ya tadi, saya masih bisa nego diskon, bisa seperti itu. Mungkin kalau misalnya saya nggak tahu nih kalau misalkan kalau di Mega Finance kan kita lebih clear ya Pak, pembayarannya adalah untuk motor, untuk barang gitu kan. Memang yang dituju misalnya saya mau beli handphone gitu dan kemudian saya lebih ke di Mega Finance-nya adalah meminjamkan uangnya kan sebenarnya seperti yang konven itu. ya? Yang konven. Okay. Tapi kan kalau misalkan syariah ya berarti Mega Finance yang punya handphonenya nih yang ngejual gitu kan Pak, seperti itu. Tapi bisa jadi saya mau di Mega Finance ada lagi misalkan pembiayaan yang dana, yang fasilitas dana misalnya gitu. Dan sebenarnya kan itu secara mungkin nanti saya awalnya memang mau biaya pendidikan nih Pak, tapi di tengah jalan bisa aja saya ganti tujuannya misalnya gitu, itu masih bisa kan kalau di konven Pak? Jadi pembiayaan dana itu adalah komoditinya uang. Yes. Nggak bisa disyariah. Nah, itu yang nggak bisa disyariahkan, Pak. Tetap Nah, ada unsur daripada ribanya. Gitu. Nah, ya, itu kan ada unsur ribanya karena bunga. Tapi dicarilah unsur pembiayaannya komoditinya adalah untuk apa? Misalnya kayak tadi untuk kuliah ya. Untuk kuliah, ya udah kita biayain untuk kuliah, bisa. Oh, bisa. Bisa, tapi bukan unsurnya adalah uang. Nah, itu berarti kan memang yang dibiayai benar-benar kuliahnya gitu kan Pak, sampai akhir ibaratnya. Tapi kalau yang di konven di tengah jalan ini ada ternyata kebutuhan yang lain bisa dipakai yang lain gitu kan Pak. Itu sih. Oke. Memang jarang ya Pak kalau fasilitas dana kalau di syariah ya Pak. Fasilitas dana. Kalau di pembiayaan ya Pak, bukan banking. Sempet ya yang namanya ya ini kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang spontan, saya nggak bilang dangkal ya, spontan gitu lah. Tapi unsurnya dangkal sih sebenarnya. Syariah mah cuma mengkonvensionalkan ke syariah. Karena semua yang di konvensional itu bisa disyariahkan. Bisa disyariahkan. Bisa disyariahkan. Atas tujuannya jelas
Iya, itu ya. tadi yang uang nggak boleh. Jadi kalau di syariah underlying transaksinya atau akadnya adalah barang, tapi kalau di konvensional adalah uang barang dagangannya. Uang di syariah sebagai apa? Kalau barang dagangannya ada barang, unsur dagangannya adalah barang, uang adalah alat bayar. Alat bayarnya. Alat bayar. Oke. Gitu. Jadi alat. Ya kan di Indonesia pakai rupiah. Ya udah, kalau zaman dulu pakai dinar, kalau zaman dulu pakai beras ya di alat bayarnya pakai beras. Oke. Gitu. Jadi unsurnya adalah itu. Oke, balik lagi Pak ke akad. Tadi kan Akad. ada murabahah, kemudian Mudharabah. mudarabah gitu ya. Mudarabah berarti lebih ke bagi hasil gitu ya Pak. Ada lagi nggak Pak yang mungkin kira-kira bisa diimplement di perusahaan pembiayaan secara akad? Akad yang lain itu yang paling tenar tuh yang ketiganya menurut saya adalah musyarakah. Musyarakah ini namanya agak-agak mirip ya Pak. Jadi kalau mau ujian nih Sobat MF ya, kalau ujian gitu ya Pak nih, yang mana ya mudarabah, Unsurnya musyarakah? Mim, Yap. sya, ro, gitu. Hak ya Pak, pokoknya Iya, ada ada juga haknya. musyarakah. Namanya juga musyarakah, musyawarah. Artinya musyawarah, kesepakatan. Oke. Kesepakatan. Ada nggak Pak contohnya kira-kira untuk Nah, yang gini. musyawarah? Contoh ya, Musyarakah. Jadi gini, kalau di konvensional dulu, selalu harus dibandingkan. Menurut saya lebih mudah dicerna. Lebih enak Mudah. ya, Teh, Pak. Nah, sekarang kebalikannya, Tia bukan urusan pinjam duit, punya duit. Saya punya uang nih. Punya duit, Oke, 100 juta lagi, 100 juta. 1 miliar Pak. Iya. Oke, Tia bilang berapa bunganya kan ke konvensional? Katakanlah misalnya 5% setahun. Sebulan dibagi 12, ketemulah angka 10 juta. Kembali lagi, itu dititip ke bank. Kalau perusahaan pembiayaan nggak bisa menerima deposito atau Iya. ini ya, tabungan. Maka perbankan, uang 100 juta ini, begitu Tia kasih ke bank pada tanggal 1, kali biar gampang ya. Maka pada akhir bulan, si bank harus bayar yang tadi. Ya, 5% Kesepakatan bunga katakan tadi, gitu. Iya. yang namanya bunga. Pertanyaannya adalah, sama bank diapain itu duit? Diusahain. Diputer istilah gitu ya, Pak. diputer. Mau iya. diputer apapun deh, Iya, terserah. ha-ha. Mau dikasih kredit ke UMKM Iya. dan sebagainya, apapun. Mau obligasi, apapun deh. Pokoknya diputer. Kembali sama ketika perusahaan itu tidak memberikan keuntungan untuk bisa membayar yang 5 juta tadi. Yang Maka 5%, ya. kata Tia, urusan lu. Oh, Urusan lu. iya. Tidak peduli. Pokoknya lo harus bayar. Lu harus gitu. bayar ke gue. Benar. Gitu kira-kira. Nah, itu konvensional. Nah, gimana kalau di syariah? Ternyata di syariah itu ada salah satu yang sifatnya musyarakah. Musyarakah itu gini. Tia yang menentukan, tolong ya, uang 1 miliar ini saya titipkan ke bank untuk kasih pengusaha yang namanya A. Oh. Oke. Jadi boleh diarahin untuk pembiayaannya si A. Itu harus dijalankan sama perbankan. Gitu kira. Dengan margin tertentu, misalnya Dengan gitu, Pak. kesepakatan musyarakah tadi. Oh, oke. Jadi unsurnya ini mau diapain nih, kasih ke Anu, mau diapain terserah Bapak. Itu kesepakatan namanya. Oh, gitu, Iya, Pak. mau diapain nih? Ya udah dah, simpen aja deh. Simpen. Ada namanya wadiah. Nah, ini nggak serakah-serakahan tadi kan ya? Iya, Tambahan beda. ya. Ini ada yang namanya wadiah. Sewa, nyimpan. Itu bisa uang itu seperti disimpan. Disimpan. Oh. Dan uang simpan itu amanahnya adalah disimpan. Maka uang ini, kertasnya uang ini, uang kartalnya ini pun tidak boleh serinya dirubah. Oke. Amanahnya kan nitip, nyimpen uang ini. Ya ini yang disimpan. Terus dipulangin ternyata dipecah pakai pecahan yang lain. Atau di nomor serinya ditukar biar yang jeleknya kasih balikin lagi atau yang bagus dan sebaliknya. Nggak boleh. Oh. Kayak tabungan gitu ya, Pak, misalnya? Ya Atau sebenarnya secara literally fisik dititipin? dititip. Oh. Pertanyaannya, loh, nitip duit, saya nggak boleh dipakai buat usaha kayak yang tadi dong. Maka saya nggak dapat untung. Maka perbankan boleh meminta biaya penitipan. Oh, iya. Maka iya. Tia akan berkurang uangnya. Karena ada biaya penitipan, katakanlah gitu. Terus gini, kok mau ya dititip nggak pakai bunga? Ya ini syariah. Oh, oke. Ya katakan kalau deposito kan ada bunganya karena Iya. memang itu titipan juga kan Pak sebenarnya. Titipan, Ya. terserah mau diusahain, Iya. untung nggak untung, Yang bayar. penting
gue ada persen nih, ibaratnya gitu kan, yang memang didapat. Iya. Oke. Masyarakat kesepakatan. Ada lagi wadiah, nitip, ada ijaro, sewa. Kalau sewa tuh kayak misalkan kayak kita sewa motor gitu Pak? Iya, jadi sewanya kalau di perusahaan leasing itu ada sell and lease back. Oke, misalkan kita sewa apartemen gitu ya Pak? Iya, sewa, unsurnya disewa. Jadi hanya menyewakan. Jadi pemiliknya tetap yang punya. Yang punya bukan Tia. Jadi Tia hanya sewa. Oh iya, ada juga pembiayaan begini. Saya lupa ya. Oh gini. Ada nama istilah akad salam. Akad salam. Oke. Tia mau beli apartemen, mau beli rumah lah gitu ya. Rumahnya belum jadi. Belum jadi, belum ada bentuknya berarti ya Pak? Belum ada fisiknya. Tapi Tia pesan. Sebagai perusahaan pembiayaan. Jadi gini, Tia mau beli rumah di Jalan Wijaya. Masih tanah kosong. Tapi saya mau beli itu. Karena yang jual sama bangunannya. Cuman bangunannya belum ada. Nah, itu bisa dibiayain oleh kita sebagai pembiayaan untuk salam. Jadi barangnya belum ada. Tapi Tia udah bayar di depan. Udah bayar di depan. Jadi uangnya sudah dibayar di depan. Jadi boleh dalam pembiayaan itu. Seperti itu. Kalau di konvensional belum mau, kalau nggak ada fisik dan nggak ada fisiknya gitu juga kan Pak gitu. Malah kalau di konvensional yang saya belajar dulu adalah bayar DP 20%. 20% itu buat bebasin tanah. Nggak boleh, harus punya kalau syariah. Punya developer belum kan? Belum, nggak boleh. Kalau di konvensional kadang DP itu dibuat beli tanah. Cuman dikasih tahu, ini ya lahannya. Nanti saya kotak-kotakan. Udah punya dia belum? Belum. Kadang yang zaman dulu tuh teman-teman, ya maaf ya, itu oknum aja sih developer. Jadi DP-nya buat ngumpulin DP, buat bayar tanah. Jadi nggak perlu pakai duit sendiri beli tanahnya gitu. Tapi nanti 80%-nya dibiayain oleh perbankan. Bank konvensional. Untuk apa? Untuk bangun. Gitu kan. Kalau saya nggak boleh begitu, harus punya. Oke, berarti kalau misalkan pembiayaan syariah clear ya Pak tadi prinsipnya yang pasti dia tidak ada unsur ribanya gitu kan. Kemudian bunga ya, riba tuh bunga. Misalnya kayak tadi kalau konvensional ditentukan nih bunganya misalnya 30%, bahkan bisa mungkin kalau saya pernah dengar tuh kayak gini ya Pak. Kalau misalnya nih saya ada pengalaman Pak KPR gitu ya. Bedanya konven sama syariah tuh kalau syariah tuh bunganya bukan bunga ya, katakanlah ya memang flat biayanya sampai dengan akhir. Seperti itu Pak. Flat biaya itu apa? Yang di setiap bulan? Ya, maksudnya ya udah utang di awal sampai di akhir sama gitu Pak, gitu kan. Jadi kalau ya benar boleh dibahasakan begitu boleh. Nah, kalau misalnya di konven itu bisa jadi bunga di tengah-tengah tadi dinaik nih Pak. Gitu misalnya. Oh iya betul. Iya kan Pak? Yes, sebenarnya di konvensional itu ada istilah fixed rate atau floating rate. Nah, gitu. Ini gini, ini menarik pada saat krisis moneter 98. Saya tuh termasuk yang mengamati waktu itu. Bunga deposito itu bisa 65%. Setahun, Pak? Setahun. Beneran ini terjadi. Beneran ini terjadi. Dan saya terus terang waktu itu masih berpikir peluang. Maka saya ambil deposito, saya taruh waktu itu. Setelah saya tahu itu ribanya, maaf, sedikit-sedikit lah ya. Janganlah, Mam. Saya bilang, udah nggak usah. Gitu. Itu. Yang lebih hebat lagi adalah overnight 300%. Itu zaman saya dengan Pak Hairul. Wan, ada duit berapa? Berapa Pak overnight-nya? 3. Oh Pak, hari ini saya punya uang 1 miliar. Taruh di bank, besok jadi 3 miliar. Iya, jadi 3M. Oke. Maaf. Itu kejadian, Pak, benar? Kejadian. Saya mengalami itu. Sampai segoyang pikiran saya. Mah, punya duit berapa ke istri saya gitu. Taruh titip aja di overnight. Itu saya tuh memainkan overnight itu waktu itu. Bisa dibayangkan sampai sebegitunya. Nah, tadi apa ya yang saya mau singgung menariknya tadi? Floating rate sama fixed rate, Pak. Iya. Ini yang menarik. Krisis moneter itu pada saat kita juga melakukan dan sobat MF. Tahun 98 pada saat itu, maaf kami juga melakukan. Kenapa? Begini. Karena waktu itu belum syariah, jadi konvensional.
kita ada kesepakatan dengan konsumen dengan bunga 30%. Tiba-tiba dengan 98 terjadi krisis moneter, krisis tight money policy, uang ketat, maka bank nagih kitanya 50. Dinaikin sama bank. Tadinya misalnya begini, waktu bank ngasih 15, kita ngasih 30. Ketika dia 50, kita ambil berapa ya? Benar. Kita dipaksa oleh bank dengan dalih itu floating rate, boleh dinaikin kapan saja. Berarti kita juga harus floating ke konsumen ya, akhirnya Pak? kita floating. Iya. Nah, pertanyaannya, floating nggak kita dengan konsumen waktu di depan dulu? Perjanjian di awalnya. Yes. Tapi yang hebatnya saya, waduh, ini di kepala saya nih sejarah nggak pernah keluar dari kepala saya. Tahu nggak? Saya ingat tuh waktu itu ya, kita sudah komitmen sama calon konsumen untuk membiayai. Udah di-approve, istilahnya sudah ada PO-nya, sudah di-approve, layak kredit, dikasih katakanlah dengan nilai tertentu. Dulu sampai berapa miliar ya? 2 atau 3 miliar. Udah komit sama Bu Sinti, sama Tia dan teman-teman 3 miliar dengan rate 30%. Bunga tiba-tiba naik ke Jadi 50%. 50%. Pak Heru tetap mencairkan dengan 30%. Oh, kita nggak floating ya, Pak? Enggak. Oh. Saya bilang sama Pak Heru, Bapak, ini kita nyemplung di kubangan, ke ke tempok kayu, Pak. Kasih. Dia lagi butuh duitnya. Kasih. Cuman bilangin, sekian bulan ke depan saya naikin. Kalau ini nggak turun, saya naikin. Keren banget. Saya sampai, ya Allah. Kalau syariah nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Dari depan harus sudah clear. Harus clear. Makanya, dulu ada cerita tuh. Maaf, Pak, London, nyebutnya London tuh, di dulu saya belajar. Muslimnya cuma 5%. Tapi dia tidak goyang dengan konsep syariah. Jadi tidak goyang perekonomiannya gara-gara konsepnya syariah. Dan dia yang paling suka dengan yang namanya syariah. Di London justru, London, Pak? Inggris. Oh. Nggak tahu ya, dulu tuh santer banget di industri syariah tuh. Wah, gila keren. Oh, saya punya lagi pelajaran. Maaf, dulu saya punya kesempatan ke Belanda. Ngobrol sama orang Indonesia yang di sana, yang orangnya sehari banget. Sehari banget deh. Orang Kalimantan sama Kerawang, gitu ceritanya. Saya nggak sebut namanya lah. Di sana, kalau Tia beli tanah, katakanlah dengan 1 miliar. Yap. Oke, berilah kepada Tia, saya beli tanahnya Tia, 1 miliar. Saya bayar 1 miliar. Ada ketentuan, kalau dalam kurun waktu tertentu, saya lupa ya, setahun apa 2 tahun, itu disepakati bahwa kalau terjadi jual beli sebelum waktu itu berakhir, maka Tia punya hak atas kelebihan tanah itu. Oh. Jadi saya beli 1 miliar. Ya. Kemudian Dijual. 6 bulan saya jual 3 miliar. 3 miliar. Saya untung 2 miliar. Iya. Iya, saya bagi 1 miliar. Oh. Keren. Itu konsep syariah. Di sana seperti itu, Pak? Saya waktu itu dengar ceritanya begitu. Walau alam sih ya, saya belum ngecekin. Oke. Sebegitu syariahnya tuh, keren banget. Ya, Indonesia 88% nggak bisa ngelakuin gitu. Benar juga. Lebih ya, seneng berdebat dengan yang namanya bunga, denda, ribut, gitu kan? Benar. Gitu. Iya juga sih, Pak, benar. Jadi gini, yang ragu dengan syariah itu memang saya paham bahwa, termasuk saya juga berpikiran bahwa pemahaman tentang keterbukaan, kejujuran, kepercayaan itu memang agak tipis, kecil. Seberapa kita percaya gitu loh. Maka itu terus yang ditonjolkan, maka tidak terjadi proses syariah itu akan naik. Padahal syariah ini sudah mendidik, mengajarkan bahwa ini adalah kalau untung dibagi hasil, kalau jual beli nggak merugikan. Kalau di syariah nih ya, tadi saya teruskan dengan yang namanya takzir yang dikenakan 10.000 tadi. Ketika kemudian pada posisi tertentu, yang namanya akhirnya 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan nggak bisa memenuhi kewajiban, maka disepakati dijual. Berarti Unitnya bisa, dijual. Pak, ada dengan kesepakatan lagi? Bisa, Oh. bisa. Emang itu solusi, mau gimana? Mau Oke, dipaksa oke. nanti dia hutang lagi ke orang lain pakai riba. Benar, Itu benar, yang terjadi benar, kan? Gali lubang tutup lubang. Apalagi sekarang gampang, tinggal pencet handphone keluar duit. Iya. Itu di situ Oh, ribanya. baik. Berarti memang di syariah ini pun ketika memang sudah ada permasalahan gitu ya, Pak, Iya. katakanlah, itu kita harus buat kesepakatan lagi berarti Oh iya, untuk kan solusi. Oh. Udah susah,
konsumen sulit, kehidupannya makin menurun, pekerjaannya atau usahanya semakin menurun, tidak bisa memenuhi kewajibannya, ya udah disepakatin bahwa unit yang dibiayainnya kita jual dan transparan. Oke. Itu jalan keluar yang terbaik, bukan kemudian gali lubang tutup lubang, atau bahkan kemudian keluar daripada konsep syariahnya, yaitu kabur, dijual dengan tanpa izin, gitu-gitu. Itu sangat dilarang. Dalam syariah itu, saya nggak cuma dengar aja bahwa hutang itu dibawa seumur hidup, Iya. dibawa sampai mati, Sampai kasarnya mati, begitu. gitu. Jadi benar-benar Anytime ini dibawa. adalah suatu yang mudarat gitu loh. Kalau nggak dibalikin, ya udahlah, kalau nggak bisa balikin, Pak, saya kembalikan, kita jual sama-sama. Harusnya begitu. Nah, itu unsur yang sulit menjelaskannya kepada masyarakat awam. Kalau concernnya adalah masih ke konvensional, dia akan bilang, tenang aja deh konvensional, gue cabut aja dah, kabur aja, kasarnya begitu. Karena unsur syariah ini bukan sekedar akad ini, apa ya istilahnya ya, mendidik. Jadi syariah ini mendidik bahwa seorang itu punya tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan. Karena hukum di mata Allahnya itu berat gitu. Unsur itunya dimasukkan. Gitu. Mungkin ya itu tadi kali ya Pak. Apakah di syariahin antara konven, kalau tadi kan ada gambar atau asumsi lah katakanlah gitu ya Pak, bahwa di sini justru masyarakat mungkin lebih suka konvensional daripada syariah gitu ya Pak. Karena apa? Karena lebih gampang kah atau lebih apa? Kenapa nih Pak? Kalau tadi Bapak, Iya ya. jadi di Indonesia ini syariahnya tuh belum banyak gitu ibaratnya. Saya pernah belajar juga waktu itu di dalam forum diskusi belajarnya, itu masyarakat Indonesia yang green syariah, istilahnya green syariah, itu memang nggak lebih dari 10%. Waktu itu ya, maaf ya kalau salah nih, apa namanya? Sobat MF. Sobat MF. Maaf kalau salah. Tapi dulu diskusi kami adalah tidak lebih. Tahu nggak yang green itu apa? Dari sekarang saya tanya sama Tia. Kamu punya rekening di bank nggak? Ada. Banknya konven apa syariah? Ya, ada yang di syariah, ada yang di konven. Oke, kenapa masih pegang yang konven? Karena bunganya lebih gede, Pak. Nah, itu nggak green namanya. Itu yellow lah, yellow. Iya. Dua-duanya sejalan. Sama, masih saya juga begitu. Terus jujur, Sobat MF saya punya dua-duanya. Oke. Nah, sekarang kalau mau di dalam diskusinya, gini sih, ATM syariah belum banyak. Nah, mulai deh. Iya sih. Mulai kan? ATM syariah belum banyak. Benar-benar. Nah, sekarang gimana pakai ATM-nya syariah, tapi ngambilnya di konven? Nah, uangnya halal nggak? Halal. Sebenarnya halal. Tapi kan ada biayatin, Pak, 6.500 lumayan. Ya, kita mau nggak? Kita mau nggak? Selama sepakat ya boleh aja. Ya, berarti mungkin ya itu kayak... Itu yang green tadi ya. Kalau green berarti bener-bener ya memang cuma ada di syariah gitu ya Pak ya. Maaf ya, ini yang green nih. Ketika dia full syariah, dia full syariah, maka dia nggak punya rekening lain. Kalau dia terpaksa punya rekening yang lain, kan ada bunganya tuh setiap bulan, disedekahin, dikeluarin semua, disedekahin, diinfakin untuk apapun. Itu boleh ya Pak? Boleh. Oh. Boleh. Tapi pertanyaannya ada nggak pilihan syariahnya? Masih ada nggak? Ada. Ya ditinggalin. Oh. Tapi katakanlah kalau misalkan memang kita konvensional, kita dapat bunga dan bunganya itu kita sedekahin gitu ya. Berarti itu bukan riba dianggap berarti? Bersih. Oh. Tidak, karena tidak dimakan. Ribanya itu tidak dimakan. Oke. Yang dimaksud adalah riba atau bunga tadi adalah karena dimakan. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh ya kalau Oh ya, satu lagi tuh yang tadi denda. Ya. Yang denda dari angsuran itu sebagai pendapatan. Kalau di syariah, takzir itu bukan unsur pendapatan. Itu digunakan untuk dana tabaru. Oh, tabaru tuh dana kebaikan. Kebajikan. Ya, kebajikan. Beda ya Pak kebaikan sama kebajikan? Bedanya apa ya? Oke, nih kalau gini. Tia, saya kasih uang, baik apa bajik? Baik. Oke. Kalau saya kasih orang tua jompo nggak bisa kerja, pengemis, saya kasih uang, baik apa bajik? Yang itu bajik. Oh. Yang itu bajik. Karena memang butuh. Butuh.
Oh itu ya Pak BDP. Iya. Belum nanti dan ngomong miskin. Miskin sama fakir. Miskin punya pekerjaan tapi nggak memenuhi kebutuhan hidupnya. Benar-benar. Dia butuh fakir, dia nggak punya. Nggak punya sama sekali kalau fakir. Kebajikan itu. Makanya Oke. terkumpulnya takdir-takdir tadi karena untuk menguji kedisiplinan, kemudian menghasilkan yang namanya uang bentuknya. Karena ini bukan sebagai barang dagangan, maka harus ditabarukan. Bersih kita. Oh jadi konsep tabaru tuh gitu ya Pak? Iya. Dana kebajikan memang yang benar-benar butuh. Butuh. Oh. Maaf, dalam hal butuh, ya Sobat MF ya, Sobat Emak. itu nggak menganut unsur agama apapun. Yes. Kasih Setuju. semuanya, siapapun. Jangan melihat agamanya. Kadang-kadang ada yang kepikir, jangan harus ke yang ini. Nggak bisa. Itu siapa aja. Karena syariah ini kemaslahatan. Ketika orang sulit, nggak usah ditagih, apalagi didendain. Ketika dia membutuhkan, dikasih tanpa diminta. Tanpa nunggu diminta. Oke. Begitu, Pak. Berarti si takjir ini memang wajib ya Pak untuk dana kebajikan? Wajib, Biar- nggak boleh di unsur yang lain. Makanya, ya selama ini saya begitu memikirkan itu. Maka kalau perlu dirancang. Misal gini, kebajikan, Pak ada musola yang reot. Iya, kan ketika musolanya jadi bagus, maka dia akan memberikan Berguna ibadah buat yang masyarakat, atau ya. gereja dan sebagainya. Atau kemudian ada yayasan yatim piatu, agama apapun kan ada yang muslim non muslim misalnya, lakuin karena itu buat kemaslahatan. Apalagi sama orang yang udah kesulitan kemudian dia sedang mau melakukan pengobatan yang butuh duit, kasih. Atau anak yang kurang beruntung kemudian nggak bisa sekolah, kasih. Itu namanya kebajikan. Maka semakin berkah gitu. Konsep syariat tuh gitu. Oke. Seru banget sih Sobat MF ya nih ngomongin syariah ya Iya. Pak. Banyak ilmunya ternyata Iya. kan. Mungkin ya kayak tadi yang saya pengalaman ya gitu Pak. Jadi kalau misalkan saya kredit nih soalnya di syariah, ya bunganya memang flat tapi kayaknya tuh kayak lebih mahal gitu kan Pak. Ini Kayak dia nih. gitu. Ya. Ini sering nih kita dengar ya. Tahu nggak jawaban mahal itu kenapa? Karena kalau pribadi, kalau saya ya Pak dari Iya. pribadi ya Iya. karena memang secara hitung-hitungan ya kok secara persentase dari margin lah katakanlahnya itu memang lebih besar dibanding kalau misalnya saya konvensional meskipun misalnya nantinya floating misalnya Ya, seperti pertanyaannya apakah syariah itu bisa memberikan marginnya yang lebih rendah daripada unsur bunga? Nah, apakah bisa Pak? Sangat bisa. Oh, berarti tergantung kesepakatan Sangat memang bisa. ya? Nah, tergantung Nilainya. tergantung kesepakatan itu pasti. Tergantung sumber dananya juga. Oh. Dulu waktu saya belajar lagi nih, ceritanya zaman dulu saya belajar lagi. Maaf, negara Islam Oki itu sedang nungguin Indonesia untuk bisa bisa menjalankan syariah secara lebih dalam lagi. Maaf. Dulu juga itu Malaysia bisa loh sampai 80% itu syariah. Oh, karena memang fundingnya kuat gitu. Kuat. Oh, Iya. jadi tergantung itu yang juga ya. Pak? negara Oki mau kasih bunga murah. Maka kalau kita dapat dananya murah, maka harusnya dijual pun jangan yang mahal. Oke. Gitu. Nah, unsur yang kedua adalah gorornya. Orang Indonesia seneng goror. Oh, gitu. Beli baju senang yang diskon kan? Iya benar. Yang murah. Itu unsurnya. Itu Kalau sih, di Pak. konvensional bisa ditawar. Kalau Iya. bisa cepat dikasih. Nggak usah begitu. Sekarang aja yang konsumen yang bayarnya nggak beneran gitu ya. Diskon dong Pak. Benar. Diskon. Sama dia sampai berpikiran gini, saya pernah lo ketemu konsumen, udah nggak apa-apa nunggak aja, toh juga kita butuh yang lain, nggak apa-apa lah. Mau call dua katanya di OJK. Yang penting tenang aja, ntar bisa didiskon. Oh gitu pikirannya. Maka dianggapnya Iya itu juga. murah. Benar. Padahal sebenarnya mahal loh. Ya kalau di Konvensional. total lebih mahal gitu ya Pak. Katakanlah, barang sama, angsurannya beda. Ya. Tia, barangnya sama nih, semua unsurnya sama. Tia 1 juta, tenornya sama semua 1 juta. Katakanlah yang syariah lebih mahal 1,1. Saya yakin begitu endingnya pasti akan lebih mahal. Karena begitu setiap bulan tertunda 5 hari kena denda. Kena Tambahin denda. dong. Tambahin. Maka akan mahal sebenarnya. Tapi orang Indonesia tidak memikirkan di belakang. Benar. Apa yang terjadi di depan. Bunganya berapa? Marginnya berapa? Ya. Mahal.
Padahal nggak ada unsur tambahan yang lain. Termasuk saya sih Pak. Ya gitu. Mungkin itu salah satu mungkin ya Pak faktornya kenapa mungkin masih masih lebih banyak di konven dibanding pembiayaan syariah gitu. Tapi memang ini pembiayaan syariah ini memang lagi ibaratnya memang lagi didengung-dengungkan nih Pak. Sebagai alternate pembiayaan sih sebenarnya gitu kan, cara pembiayaan yang benar-benar yang mungkin tujuannya untuk menaikkan ya itu tadi Pak, volume pembiayaan syariah biar lebih banyak gitu kan. Kalau saya mau idealis ya, kenapa yang membuat nggak tumbuh gara-gara jadi alternatif? Harusnya jadi yang utama. Betul, jadi utama, maka dia nggak akan seperti ini pertumbuhannya. Itu kalau saya idealis. Yap. Tapi kalau dari segi pembiayaan nih Pak, sebagai perusahaan pembiayaan ya kan, Bapak lebih milih yang mana? Jujur saya syariah. 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 Oke, kenapa Pak? Berarti unsur kemaslahatannya harus dikuatin. Oke. Contoh nih ya, ini contoh. Kalau di konvensional, kita sama-sama tahu deh, Sobat MS coba lihat juga deh. Sering terjadi ya, debt collector ketangkep, ribut. Benar. Ini kemarin, maaf, debt collector yang dibunuh sama polisi kan. Iya. Nah, gitu-gitu deh, pokoknya terjadi persisan. Sebenarnya kalau konsep syariah ini dijalankan, itu tidak terjadi. Kenapa nggak terjadi, coba? Lo orang begitu nunggak, nggak ditagih secara frontal kok. Kenapa nggak boleh ya Pak? Kan cuma 10.000 tadi. Iya sih. Kalau yang ini bisa 1 juta malah dendanya. Kasarnya begitu kan? Iya. Itulah yang menimbul bentroknya. Nggak didoain kita kalau bersifat begitu ke orang lain. Tapi walau alam ya, ini masih terjadi di masyarakat, termasuk di industri kita ini masih terjadi yang namanya ada peluang di debt collector. Dan sebenarnya kalau saya mau unsur syariah, kenapa unsur syariah? Maka nanti teman-teman yang ada di debt collector jangan disalahkan. Emang tugas dia adalah juga untuk melakukan itu. Tapi caranya, caranya pakai unsur syariah. Orang begitu, bener nggak sih susah? Bener nggak sih dia lagi kesulitan? Bener nggak sih dia lagi kena musibah? Bener nggak sih dia lagi dipecat? Bener nggak sih tiba-tiba lapaknya digusur maka dia tidak punya usaha? Kalau bener, jangan jadi kita sama kasarnya dengan orang yang ngemplang gitu kasarnya. Tapi bukan berarti orang yang ngemplang, istilah ngemplang ya, quote and quote, itu juga harus dikasarin, nggak juga. Iya. Ingat nggak kita kemarin literasi yang namanya PJK yang baru? Ya, etika penagihan ya Pak. Etika penagihan. Maka sebenarnya etika kehidupan. Bukan cuma buat nagih. Bukan buat urusan nagih. Ini kehidupan. Contoh misalnya, tiba-tiba anaknya Tia yang kecil disentil orang. Kira-kira dia ngomongnya? Pasti agak emosi sih Pak. Emosi. Disentil lagi nggak? Mungkin kalau saya enggak sih Pak. Oh enggak. Kalau saya bagus. sih, iya maksudnya kadang juga kalau kayak hal-hal seperti itu mungkin diomongin dulu sih kenapa disentilnya. Oke. Gitu. Yang banyak bukan disentil, dikemplang tuh anak. Lebih. Normalnya ya lebih Pak. Balas dendam itu pasti lebih jahat. Lebih jahat. Iya. Makanya konsep syariah itu tadi yang saya bilang, kalau itu bisa dijalankan, itu bisa mengubah lah yang namanya. Maaf ya, bukan saya naif ya. Namanya berharap kan boleh aja untuk kebaikan gitu loh. Maka unsur kehidupannya akan terkontrol gitu loh. Tadi itu Pak, kemaslahatan. Berarti kan kita mikirin sama-sama. Sadar tidak sadar, ternyata kita mendidik masyarakat sehingga jadi maslahat. Jadi lebih baik. Oh iya, enak loh di Mega Finance karena saya unsurnya syariah, maka saya ditagihnya baik-baik, santun gitu. Sebenarnya nagih apapun tetap harus santun. Konten juga harus gitu. Konten juga harus santun gitu loh. Cuman nggak tahu tuh yang namanya riba tadi membuat kita emosional kayaknya. Panas kayak Pak. Panas. Karena semua dihitung. Karena dihitung. Coba sekarang gini, apa yang menyebabkan kejadian keributan? Pertanyaan saya. Karena ada perhitungan Pak. Karena ada hitung. Karena angka yang ditunggak oleh oleh konsumen kita nggak sebesar yang ditagihin sekarang. Benar. Kan gue cuma bayar 1 juta, 5, ya udah gue 5 juta. Enggak, ini jadi 20 juta. Nah kan celaka tuh. Iya. Itu yang membuat panas. Kenapa? Unsurnya adalah riba, bunga. Maka bunga itu memang bikin panas. Oke. Makin menarik sih Pak, tapi waktu kita tuh nggak banyak ya. Oke. Jadi memang ya intinya ini ya Pak, jadi pembiayaan syariah tuh memang prinsipnya adalah ada kesepakatan di awal yang memang dari antara kreditor dengan debiturnya, dan itu memang
harus dijalankan sampai dengan akhir. Ketika memang ada suatu permasalahan, kita membuat kesepakatan lagi. Intinya seperti itu, dan yang pasti tidak ada unsur riba di situ. Dan ya ketidakpastian, ibaratnya seperti itu. Semuanya kalau di syariah itu yang pasti dari awal sampai akhir. Pak Wawan, terima kasih banyak. Saya boleh kasih nasihat terakhir? Boleh. Jadi sebelum kita tutup, Bapak boleh mungkin menyampaikan sesuatu terkait pembiayaan syariah, mungkin Pak, prinsip-prinsip dari syariah. Yang pertama, maaf, saya juga manusia biasa, tidak sempurna, tapi punya harapan, keinginan untuk merubah. Kalau kita ingin berperilaku syariah, dari diri sendiri dulu. Saya berharap perilaku syariahnya, maaf ya, memang saya dagang syariah, Mega Finance, tapi janganlah berhutang. Coba berangkat dari tidak berhutang konsep syariahnya. Pertama, punya uang, gaji, taruhlah di rekening yang syariah, yang tidak ada unsur riba atau bunganya. Kemudian melakukan sesuatu atas apapun dengan sahabat, teman, dan sebagainya juga jangan melakukan itu. Kita taruh uang di syariah, tiba-tiba ada teman minjem, jangan lupa bulan depan bayarnya naik 10%. Nah itu juga riba juga gitu lah. Nah hal yang kecil-kecil gitu yang harusnya bisa dilakukan. Ya, jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, dan mulai dari saat ini. Itu kata Agim. Yang begitu. Nah makanya mulai aja dulu dari yang kecil-kecil dulu, dari diri sendiri dulu, dan mulai dari sekarang. Wah, jangan-jangan sobat MF ini pindahin semua nih ke rekeningnya ke syariah setelah ini. Kalau perlu kita siapin formnya, kita bukain dengan Mega Syariah gitu. Nah dulu sebenarnya saya punya misi tuh. Semua konsumen Mega Finance kita bukain, permudah buka rekening syariah. Rekening Mega Syariah, rekening syariah, oke. Kita debat dari syariahnya gampang gitu loh. Kenapa sih dengan Bank Mega? Ya Mega juga boleh aja. Tapi harus kasih penawaran, kan akan ketemu. Sadar tidak sadar mendidik menjadi green tadi. Jadi, ya memang kadang-kadang ya, ibadah juga harus dipaksa. Iya, benar. Anak-anak itu, bangun! Nggak bangun, diteriakin, semprot pakai air. Kalau perlu anak udah di atas bulan, agak pukul sedikit, walaupun tidak menyakitkan. Tapi harus pakai unsur begitu. Toh tujuannya adalah baik. Jadi saran saya, kalau boleh, ini kata orang tua gitu ya, ya berperilakulah syariah gitu loh. Saya juga, mohon maaf ya, manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Ini juga lagi waras gitu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran buat diri saya juga. Jangan sampai kan ngomong terus nggak melakukan gitu loh. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih buat semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini, kalau menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, disyukuri dan teruskan kepada orang lain. Karena sekecil apapun, ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi amalan kalian juga. Apalagi saya. Tapi kalau ada salah kata dari yang saya, mohon maaf, itu dari diri saya sendiri. Jadi mohon dimaafkan, koreksi, jangan dipakai statement yang saya tadi ketika kemudian itu adalah sesuatu yang salah. Dan yang paling penting adalah berbuat sesuatulah sekecil apapun untuk kebaikan terutama orang lain. Makanya kemaslahatan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Sobat MF, dengan berakhirnya tadi pernyataan dari Pak Wawan, jadi podcast kita hari ini, diskusi kita hari ini kita akhiri. Jangan khawatir, kita masih ada lagi untuk yang episode berikutnya. Tentang apa? Tunggu aja. Oke, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.